Selamat datang lagi channelku Kevin Sugiarto. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Semoga baik-baik saja. Hari ini aku pengen bahas investasi. Investasi kenapa dibahas, Vin? Ya karena itu lagi marak, serta juga banyak orang yang tersesat investasi di tempat bodong. Jadi saya mau bahas, atau mungkin pasti banyak lah teman-temanku yang tanya, Vin, investasi yang paling bagus di mana, Vin? Disclaimer, ini bukan ngajak kalian untuk investasi di tempat yang aku investasikan. Ini cuma untuk ya beritahu aja bedanya yang benar sama enggak gitu investasinya. Ya, investasi yang pertama itu menurutku yang paling bagus itu kepala ke atas ya. Karena kenapa? Kepala ke atas itu bisa meningkatkan income kita. Karena percuma juga kalau kita investasi di saham, misal kita dengan modal 1 juta dari pendapatan kita yang kita bisa tabung, untuk menghasilkan 120 juta itu butuh sekitar 10 tahun. Itu pun dengan return 10% paling besar yang pernah saya tahu, itu hanya akan menghasilkan 132 juta. Sedangkan kalau kita investasi ke otak kita sama skill kita bisa aja dapat penghasilan yang luar biasa. Misal dari tadi anggap aja UMR lah 4 juta. Itu kita bisa dapat 20 juta atau 50 juta, tergantung. Banyak tuh orang-orang yang jadi freelancer dapat penghasilan besar-besar dari sana. Ada juga yang penghasilannya luar biasa. Ya, karena mengembangkan skill itu sangat membantu juga sih. Bantu untuk investasi yang paling penting. Karena dengan kita punya modal besar kan returnnya juga lebih besar. Investasi kedua yang paling bagus menurutku yaitu investasi di aset yang kalian mengerti. Misal kalian mengertinya itu properti, masuk aja properti. Kalian ngertinya saham, masuk aja saham. Karena kenapa? Investasi yang paling bagus adalah investasi yang kalian mengerti. Contohnya kalau kalian ngerti bisnis yang lagi berkembang kayak Tokopedia, Bukalapak, atau hal-hal yang luar biasa lainnya di bidang teknologi, ya kita which is sebagai investor ya pasti akan masuk ke sana. Dan kita harus tahu seluk beluknya juga kalau mau investasi. Jangan asal ngomong, misal temen ngomong, beli kripto BTC bagus, beli. Lah sekarang harganya turun, nyalahnya temen nih. Lah kamu sendiri kenapa nggak research, cari tahu, lihat market, lihat berita dan yang lain-lain. Nah, sama investasi yang paling bagus berikutnya, ya yang mengerti ini anggap aja bonus lah, soalnya ya penting, sangat penting juga. Nah, investasi yang nomor 3 yang paling bagus menurutku adalah investasi kesehatan. Karena ya kesehatan bisa produk-produk kesehatan kayak HDI ini, atau asuransi. Kenapa asuransi? Karena asuransi itu mengamankan aset kita. Kita misal udah nabung di reksadana, terus investasi jangka panjang di saham sama kripto anggap aja. Terus kita tiba-tiba nih nggak minta, sakit, jebret, keluar uangnya kan sakit keras, keluarnya kan ya lumayan kan, atau sakit biasa lah, DB atau gimana kayak gitu-gitu. Bukan penyakit yang ya lumayan berbahaya, maksudnya bukan yang sangat berbahaya kayak yang lain-lain kan, kayak kanker jantung, koroner dan lain-lain. Nah, dari situ kita bisa lihat jangka panjangnya gimana. Nah, kan ke protek nih, jadi kita nggak harus keluar uang yang sangat besar untuk biaya rumah sakitnya. Kan rugi juga, kita baru masukkan, anggap aja baru masukkan 2 bulan, lagi berkembang nih uangnya. Kita tarik lagi untuk kesehatan kita, kan eman. Nah, itu gunanya asuransi untuk proteksi. Kayak anggap aja ada satpam di depan
untuk jaga rumah kita. Itu yang kesehatan. Ada juga kalau yang produk-produk kesehatan ini ya untuk maintenance kita kan, kalau kita misal keluar anggap aja 2 juta untuk kesehatan. Untuk kesehatan kita bisa menghasilkan 20 juta. Worth it nggak? Worth it. Kamu cuma mengeluarkan 10% dari penghasilanmu untuk menghasilkan 10 kali dari kesehatanmu, dari biaya kesehatanmu itu. Apalagi kan dengan kita sehat, kita bisa lebih produktif juga. Mungkin bisa naik lagi pendapatan atau yang lain-lain. Nah itu yang aku mengerti, paling penting juga kesehatan. Dan juga investasi yang disclaimer sangat fluktuatif. Naik turunnya ngeri cuk. Yaitu cryptocurrency. Cryptocurrency ini gila sih fluktuatifnya. Kenapa gila? Ya dalam 1 hari kamu bisa untung, misal aku masukkan 5 juta ya, jebret, kamu tepat nih masuk pas harga paling rendah, naik. Sehari dari modal 5 jutamu bisa dapat untung 300, atau ya 10% lah, 500 lah. Itu per hari kalau dia dengan grafik yang terus seperti itu. Nah kalau jebret kamu masukkan nggak nepak nih 5 juta pas harga paling tinggi, turun terus, kamu bisa hilang sampai ya benar-benar hilang, bukan uangnya hilang ya, tapi harga aset yang kamu beli itu turun. Dan ya lumayan kerasa sih. Jadi kripto ini sangat bagus untuk jangka panjang. Soal kenapa? Cara dia untuk transaksi itu nggak ribet, serta sangat cepat. Misal kamu klik oke, kirim ya. Misal aku kirim ke temanku. Aku kirim no kripto 1 BNB 6 juta. Oke. Masukkan alamatnya. Oh ya, pokoknya harus bener loh ya. Kalau salah juga nggak bisa apa-apa juga kriptonya, kan dia cuma sebagai platform untuk kita kirim uang tanpa perantara seperti itu. Kirim jebret langsung 1 detik gitu kekirim cepet. Sedangkan misal yang paling mahal 600 juta kita kirim, kalau dari bank kan prosesnya lama, terus kena pajak juga besar atau yang lain-lain. Kalau di sini no, ya pajak ada, cuma kecil, setauku kecil. Nah seperti itu. Terus investasi yang untuk jangka panjang paling bagus berikutnya saham. Kenapa saham? Reksadana saham maksudku. Kenapa reksadana saham? Karena reksadana itu sangat berguna, karena kita ya nggak ribet gitu loh, kayak nabung, bener-bener nabung. Kamu naruh uang, misal pasar uang mak taruh ya akan muter sendiri. Selama misal kamu masukkan jebret 100 juta, 10 tahun lagi di pasar uang itu kan naiknya setauku ya 5-7% setahun. Nah, anggap aja kita taruh 100 juta kita di sana. Nah, nanti pas udah 10 tahun mungkin udah jadi berapa ratus juta. Udah nambah banyak lah. Nah, dari situ kita bisa pelajari. Ya, cuma kayak nabung, bener-bener naruh uang atau di obligasi. Tapi kalau yang di saham itu masih lumayan bingung sih aku jujur. Soal reksadana saham itu perkumpulan dari saham-saham yang ada, dan aku juga bingung milih yang mana yang paling bagus, karena aku juga masih baru di reksadana yang saham. Kalau obligasi sama itu udah cukup ngerti lah, maksudnya lebih mudah dipahami ya gitu. Terus kalau ke saham bagus juga sahamnya, tapi untuk jangka panjang saham lebih bagus ya. Nah ini saham asli, kita yang main sendiri tanpa dibantu sama orang. Yang tadi kan kita tadi kayak nabung sistemnya, ini kita main sendiri tanpa diurusin orang. Enaknya apa kalau main saham sendiri? Satu, nggak kena fee ya orang yang ngurusin saham kita. Punya bisa kita pilih sendiri. Misal mau BCA jebret 1 lot. Terus mau BNI jebret 1 lot. Terus mau Astra jebret 1 lot. Nah itu keunggulannya.
Tapi kerugiannya apa? Ya, kalau harganya turun itu benar-benar salah satu yang nomor dua paling fluktuatif setelah cryptocurrency. Jadi harganya ya naik turun. Seperti itu. Kalau yang di reksadana saham kan turun itu nggak separah yang di saham ini. Seperti itu. Bilang paling baik yang mana ya? Kalau urutanku itu. Kalau urutan kalian apa aja tulis di kolom komentar. Dan juga ingat, uang Anda itu tanggung jawab Anda. Jadi jangan pernah ikut-ikut orang lain karena Anda harus benar-benar pintar dalam keuangan Anda. Kalau tidak Anda akan ditipu, kayak misalnya asuransi kan, kata ada yang ketipu-ketipu. Katanya jangan katanya, kamu cari faktanya juga, tanya-tanya juga, cari sumber yang lain. Misal kayak produk ini bagus katanya, kamu riset juga, cari berita atau komen-komen tentang produk ini atau researchnya gimana, seperti itu. Jadi jangan pernah kita percaya katanya aja, karena orang-orang yang biasanya bilang kayak gitu lebih menyebalkan. Bukan menyebalkan karena apa? Karena dia sendiri tidak mau bertanggung jawab atas kerugiannya, kesalahan yang dia pilih sendiri. Sama ya orang-orang yang nawari kurang ajar itu, yang tidak memberitahukan fakta-fakta. Ya maka dari itu jangan 100% percaya pada orang lain. Cari aja sendiri buktinya. Terima kasih, saya Kevin. Jangan lupa like, comment, subscribe. See you.